Dari Dhammanusati kita bisa mendapat 6 karakter dari Dhamma, ya. Kita tahu bahwa hanya Sama Sambuddha yang bisa membabarkan Dhamma. Jadi ceritanya kita kan mengenal 3 jenis Buddha, ya. Ada Sama Sambuddha, ada Pacceka Buddha, ada Sawaka Buddha, ya. Nah, Pacceka Buddha meskipun mencapai kebuddhaan dengan usahanya sendiri, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membabarkan Dhamma, ya. Jadi hanya Sama Sambuddha dan murid-muridnya, ya, para arahat yang disebut Sawaka Buddha yang bisa membabarkan Dhamma, ya. Jadi guru kita adalah Buddha Gotama. Tapi kalau dikatakan sebagai Buddha Nusati, itu semua Buddha yang terdahulu ikut, ya, karena pelajarannya sama, ya. Mau Buddha Siki, mau Buddha Wipasi, mau Buddha Dipangkara, Padumutara, Buddha Siddhartha, isinya semua sama, yaitu Buddha Dhamma, ya. Jadi Sang Buddha Gotama, guru kita yang patungnya kita puja, itu telah membabarkan Dhamma selama 45 tahun, ya. Dan satu hari beliau kira-kira 6 kali memberikan khotbah, ya. Dan waktu itu belum ada internet, ya. Jadi pasti dia belum bisa buka Google atau Yahoo, ya. Jadi semuanya bersumber pada pengetahuannya sendiri, ya. Sering dikatakan bahwa agama Buddha itu memiliki judul khotbah 84.000, ya. Sebetulnya mungkin tidak 84.000, cuma banyak, ya. Kalau banyak kita sebut 84.000. Ada buku yang saya baca 2.000 dari para muridnya, yang 82.000 dari Sang Buddha sendiri, ya. Tapi ya saya tidak tahu persis, ya, judul-judul yang mana yang dari muridnya, yang mana dari Sang Buddha. Tapi pokoknya banyak, ya. Dan ketika Sang Buddha wafat, lalu dilakukanlah konsili pertama, ya. Ananda menghafalkan Sutta, Upali menghafalkan Vinaya. Jadi ketika itu ajaran Sang Buddha menjadi Dhamma Vinaya, ya. Konsili kedua 100 tahun kemudian juga sama, menghafalkan Dhamma Vinaya. Zaman dulu belum ada CD, ya, belum ada internet, ya. Belum ada buku, jadi semuanya dihafalkan oleh para arahat, ya. Ya, karena yang menghafal itu arahat, kita anggap betul, ya. Kalau kita yang sedang dagang ngafal kitab suci mana bisa, ya. Ingatnya harga dagang, harga barang, ya. Kitab sucinya lupa. Karena menghafal ini arahat, jadi dianggap betul, ya. Konsili ketiga zaman Asoka 200 tahun kemudian sama, dihafal lagi. Itu dibagi menjadi 3, ya. Sutta, Abhidhamma dan Vinaya, ya. Jadi Dhamma itu dibagi 2 menjadi Sutta dan Abhidhamma. Ditulisnya nanti konsili yang keempat, ya. Jadi yang sekarang kita baca-baca itu Tipitaka, itu ditulis pada konsili yang keempat di Sri Lanka, ya. Jadi karena kita tidak punya sumber lain, jadi apapun kita kembali ke situ, ya, ke Tipitaka Pali. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan, wah, Nibbana itu adalah tempat yang bagus, cari di kitab suci, ada nggak? Kalau nggak ada salah, ya, menyimpang namanya, ya, menyimpang dari Tipitaka. Jelas, ya, bahwa Buddha Dhamma adalah sesuatu yang diajarkan oleh Sama Sambuddha dan mulai dibelok-belokkan oleh para muridnya, ya, belok ke kiri, belok ke kanan, ya. Jadi kalau kita mau aman, ya jalan lurus saja, ya. Yang tidak ada, ya tidak ada, ya. Jangan mengada-ada, ya. Kemudian yang kedua, berada sangat dekat, ya. Nanti saya bahas satu-satu. Dekat itu artinya apa? Tidak jauh, ya. Tidak usah harus keluar negeri belajar Dhamma, dekat, ya. Yang ketiga, tidak bersela waktu, ya. Akaliko,
kali itu kalah, ya. A itu tidak, ya. Jadi akaliko berarti tidak bersela waktu, ya. Mengundang untuk dibuktikan namanya ehipasiko, ya, ini sering disebut-sebut. Kemudian menuntun ke dalam batin dan dapat diselami oleh para bijaksana, ya. Jadi kalau orang tidak mengerti dhamma, ya lazimlah, ya, karena memang susah, ya. Bayangkan coba untuk mengerti dhamma ini betapa Sumeda, ya, berusaha selama 100.000 kalpa ditambah 4 asangkya kalpa. Jadi lama sekali, kan. Nah, kita ini beruntung tanpa melaksanakan paramita kita dapat pelajaran dhamma. Cuma kita kan mengertinya sangat dangkal, ya, sangat cetek, sehingga tidak bisa membuat kita menjadi orang suci. Tapi kalau kita iseng nyebrang sana nyebrang sini, pindah dulu ke tempat agama lain, makin jauh lagi, makin bingung, ya. Ya, jadi yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa Buddha Dhamma ini dibabarkan oleh Sama Sang Buddha selama 45 tahun kepada dewa dan manusia. Jadi murid Sang Buddha tidak hanya manusia. Dewa juga menjadi murid Sang Buddha, ya. Dewa ada dua macam dah. Ada dewa biasa, ada dewa Brahma. Dewa Brahma tidak mengenal jenis kelamin, ya. Jadi tidak ada Brahma laki-laki atau perempuan, ya. Tapi dewa yang biasa ada dewa, ada dewi, ya. Jadi ada pria dan wanita, ya. Jadi sebagai bukti Sang Buddha telah berhasil mengajarkan murid-muridnya menjadi seperti beliau, menjadi arahat, ya. Dan artinya apa? Sudah terbebas dari dukkha, ya. Berada sangat dekat. Artinya semua yang diajarkan oleh Sang Buddha, fenomena apapun terdapat dalam diri kita masing-masing, ya. Misal Sang Buddha mengatakan hidup itu anicca, ya, mana buktinya anicca? Coba Anda bernafas, ambil nafas, sedang mengambil nafas, berhenti mengambil nafas, kan? Buang nafas, mulai buang nafas, sedang buang nafas, berhenti buang nafas. Itu anicca. Dukkha, ini pasti duduknya nanti geser-geser kan pantatnya, kan? Nanti merosot ke depan, kakinya ke kiri, kakinya ke kanan, begini, karena memang tidak enak, ya. Hidup itu dukkha, ya. Tidur juga sama, kan? Nggak ada orang tidur terlentang sampai pagi, gedebuk kiri kanan, ya toh, sampai dari kaki ke kepala, kepala ke kaki. Nah, karena memang apa? Tidak enak, ya. Dan setiap orang pasti pernah sakit gigi, kan? Dan tidak enak sakit gigi, ya. Kehilangan yang kita cintai sama, ya. Jadi anicca, dukkha, anatta itu sebetulnya dekat dengan kita. Cuma kita tidak mau lihat, ya. Jadi kita tidak tahu, ya. Jadi karena itu meditasi itu perlu, ya, untuk memahami ajaran Sang Buddha secara hakiki, tidak dari orang lain tapi memahami sendiri, ya. Jadi pengertian yang benar itu adanya dalam batin kita, bukan ada di buku, ya. Mau punya buku Tripitaka 5 set percuma kalau nggak pernah dibaca. Untuk dipamerkan, saya punya Tripitaka 5 set. Baca belum? Ya, namanya pajangan, ya. Jadi yang penting adalah pemahamannya, ya, bukan memiliki bukunya, ya. Nah, siapapun yang melatih dirinya sendiri akan mengalami kemajuan, ya. Saya sering perumpamakan kalau kita asah pisau kita, yang tajam kita punya pisau. Pisau tetangga tetap tumpul. Kalau dia yang mengasah pisau, pisau dia yang tajam, pisau kita tetap tumpul, ya. Nah, jadi agama Buddha adalah agama praktek, ya. Tidak dipraktekkan tidak ada kemajuan, ya.
Jadi harus praktek. Prakteknya harus betul, ya. Dan kalau kita sudah praktekkan, kita akan merasakan hasilnya, ya. Tidak berselang waktu artinya apabila dipraktekkan langsung memberi hasil dalam kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Sang Buddha mengatakan siapa yang melanggar sila akan malu tampil di tempat umum. Kita buktikan, betul nggak begitu? Nah, siapa yang mengganggu istri orang pasti dia nggak berani muncul kan, takut dikejar suaminya kan, betul nggak? Nah, jadi siapapun yang melanggar Pancasila Buddhis akan mengalami kemerosotan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, ya, dia akan mengalami kebahagiaan. Ya. Itu tidak usah menunggu kelahiran yang akan datang, sekarang juga kita bisa rasakan, ya. Dan dhamma ini adalah termasuk sesuatu yang tidak pernah tercipta, ya. Sudah ada, sekarang ada, kapan saja tetap ada, ya. Ya mau dibilang kekal ya boleh lah, ya. Setuju nggak? Ini bukan soal setuju nggak setuju, ya. Masalahnya kalau misalnya hari ini hukum karma bunyinya siapa yang berbuat jahat dapat penderitaan, siapa yang berbuat baik dapat kebahagiaan. Nanti 2 tahun lagi berubah ya, yang berbuat baik dapat penderitaan, yang berbuat jahat dapat kebahagiaan. Lucu nggak begitu? Nggak lucu kan? Jadi mestinya kan hukumnya kan sama kan? Ya, siapa yang berbuat baik akan tetap mendapat kebahagiaan, yang berbuat jahat dapat penderitaan. Itu hukum alam. Ya. Jadi Buddha Dhamma ini tidak akan berubah-berubah, ya, sampai kapanpun akan begitu terus. Ya. Dan berisikan segala hal mengenai alam semesta yang bersifat kekal. Ya. Terus kalau saya ditanya, siapa yang menciptakan Buddha Dhamma? Terus saya jawabnya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Pasti nggak tahu semua. Ya. Karena memang kita tidak tahu. Ya sudah ada, waktu kita lahir kan sudah ada kan. Jadi kita tidak tahu. Ya, siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan hukum alam? Tidak tahu. Mungkin orang beragama lain mengatakan, oh itu sang pencipta. Silahkan. Mau namanya apa ya silahkan juga. Ya. Jadi dari dulu, sekarang atau nanti tetap sama dan tetap berlaku. Ya. Jadi yang ini nggak usah dipercaya atau tidak percaya. Ya. Kalau tidak percaya, buktikan. Ya. Ehi pasiko. Ya, siapa saja boleh membuktikan kebenaran daripada Buddha Dhamma. Ya. Tidak ada rahasia, semuanya terbuka untuk dibuktikan oleh siapa saja. Ya. Memang forum kita untuk membuktikan Dhamma adalah meditasi. Ya. Tapi memang ada hal-hal yang kita tidak pahami, bukan berarti itu tidak betul, tapi karena kita tidak lihat. Ya. Misalnya hukum karma. Ada seorang laki-laki dibunuh orang. Terus sudah mati dia bertanya, siapa yang bunuh saya? Tentu ada orangnya kan. Tapi mengapa saya dibunuh? Apakah itu cobaan? Apakah itu akibat dari perbuatannya yang dulu karena sering membunuh orang lain? Nah itu kan tidak bisa kita lihat sebagai orang biasa. Ya secara teori kita boleh bilang begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar anak yang diculik tuh. Anak yang diculik dijual sama orang yang kepingin punya anak. Kalau perlu ke luar negeri. Ya. Sang Buddha mengatakan menjual manusia, menjual makhluk hidup itu salah. Kenapa salah? Karena kalau dia menculik anak orang lain, nanti suatu saat dia menjadi anak kecil diculik oleh orang lain. Ya. Jadi kita kan jadi gampang. Oh, anak yang diculik itu dulu pernah menjadi penculik, maka dia bisa diculik.
Kalau tidak, dia tidak akan bisa diculik oleh orang lain, ya. Jadi pada dasarnya apa yang kita alami selama hidup ini adalah gambaran dari yang kita lakukan dulu, ya. Kalau sekarang kita hidupnya susah, rezeki seret, mungkin dulu kita sering bikin susah orang lain, ya. Kalau sekarang kita rezekinya gampang, dapat uang mudah, mungkin dulu kita sering beramal. Sederhana, ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Tidak usah jadi Buddha untuk mengetahui yang itu. Ya. Tapi kalau orang kepingin tahu, ya silahkan. Bagaimana caranya? Jadilah sama-sama Buddha. Ya. Kalau jadi sama-sama Buddha pasti tahu semua. Ya. Cuma betapa susahnya menjadi Buddha. Ya. Meskipun semua orang bisa menjadi Buddha kalau mau. Ya. Pasti lebih mudah jadi dokter daripada jadi Buddha. Ya. Percaya nggak? Nah, apalagi jadi dukun lebih gampang lagi. Menuntun ke dalam batin, ya. Siapa saja yang melaksanakan Buddha Dhamma akan mengalami kemajuan dalam batin masing-masing. Ya, ini kalau saya ucapkan ini apa betul? Ya mesti ditanyakan kepada yang bersangkutan. Sesudah jadi umat Buddha bagaimana hidupnya, ya? Kan saya dulu pernah cerita seorang preman di Prinsen Park. Mungkin anak kecil nggak tahu Prinsen Park, ya. Yang tua-tua tahu Prinsen Park. Ya. Sekarang apa namanya? Lokasari, ya. Lokasari. Dulu ada orang yang saya kenal sebagai preman di situ. Tahu preman nggak? Nah, kalau dia marah, itu istrinya diangkat rambutnya. Nah, badannya gede, istrinya kecil kan, diangkat rambutnya. Kan kakinya terangkat kan, digampar, pak, muter. Mestinya kalau punya suami gitu tinggal cepet-cepet aja, ya. Tapi karena dia galak, istrinya takut, nggak berani minta cerai. Tetap jadi istrinya dia meskipun ringan tangan, ya. Suka mukul, mukulnya gila-gilaan. Gampar muter, ya. Terus ditanya kepada pendeta yang lebih pinter lah, ngerti Dhamma. Bagaimana supaya saya jangan pemarah begini? Saya udah mukul, saya nyesel. Kasihan kan istri saya, badannya kecil, ya, bisa bengkak pipinya, giginya bisa copot satu. Ya. Wah bisa, gimana? Meta Bhavana, ya bagaimana? Beli di mana katanya? Ya, Meta Bhavana belinya di mana? Ya, lalu diajarkan, tekniknya begini nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, praktekkan di rumah. Akhirnya memang betul. Setelah kira-kira 6 bulan, dia udah angkat tangannya tapi nggak dipukul, cuma diangkat aja. Kan lumayan kan? Jadi istrinya, rupanya suami saya sudah lebih maju, tidak mukul pipi saya, cuma angkat tangan aja. Nanti lama-lama nggak angkat tangannya, ya. Lama-lama juga nggak begini, ya. Itu namanya menuntun dalam batin. Ada seorang ibu setelah sekian tahun ikut meditasi tiap hari Rebo di VTBS Buddha Sasana. Bu, apa menurut ibu gunanya meditasi? Wah, saya jadi lebih sabar, Pak. Ya, dulu melek mata, melek mulut. Ini kan katanya perempuan mulutnya banyak, jadi melek mata, melek mulut. Nah, sekarang berkurang, ya, mulutnya apa, cuap-cuap, ya, kan lumayan. Suaminya yang enak kan, kupingnya jadi lebih tenang. Jadi tentu banyak orang punya pengalaman sendiri-sendiri, ya. Ada orang tadinya cepat marah, makan kasinan marah, ya. Mana suami yang suka begitu tuh? Kurang garam marah juga, ya. Padahal kan gampang kan? Kalau kurang garam tambah garam, kasinan tambah air kan, selesai deh. Kenapa mesti marah? Ya. Tapi ada orang harus marah, ya.
Karena istrinya kalau kasinan katanya mau kawin lagi kan. Udah tambah garam kasih lagi. Berarti pikirannya ke cowoknya katanya. Jadi gak tambah garam terus, kasinan ya. Nah, di dalam agama Buddha ada yang namanya mukjizat. Tahu mukjizat? Tapi bukan kesembuhan. Mukjizat kalau kita mencapai pencerahan, ya. Mukjizat kalau kita mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Jadi kalau kita menjadi sotapana langsung berubah. Apalagi menjadi arahat, pasti berubah, ya. Tapi kalau belum, ya masih jumpalitan lah, ya. Ada pagi, nggak ada sore, ya. Paginya ngomong A, sorenya B, bisa begitu, ya. Karena kepentingan lebih tinggi dari yang lain, ya. Jadi kalau di agama lain mukjizatnya itu kesembuhan, dalam agama Buddha mukjizatnya adalah perubahan tingkah laku menjadi lebih baik kalau mencapai pencerahan, ya. Nah, tapi pencerahan itu kan tidak terjadi setiap hari, ya. Jadi kalau tidak berusaha ya tidak akan ada kemajuan, ya. Nanti tanpa diperintah, tanpa diancam, dia akan berubah jadi baik kalau orang itu mengalami pencerahan. Tadi malam 2 cucu saya ngajak ke Gramedia, panggilkan kongkong, kita ke Gramedia beli buku. Kakaknya beli buku 2 88.000, adiknya beli potlot 107.000. Terus setelah dibeli ketemu anak saya, papi kenapa dikasih? Itu kan mahal, masa beli potlot dan isinya 107.000? Saya bilang saya nggak lihat dia belinya di mana. Anak itu, cucu saya itu, dia tidak tahu bagaimana susahnya cari uang 100.000 kan. Dia ambil aja yang dia mau. Kenapa? Teman saya bilang ini bagus, jadi saya beli. Ya dia juga nggak salah kan. Apa kita bilang kamu jangan beli yang bagus, beli yang jelek aja, yang murah atau murahan. Nanti dia bilang apa? Angkong pelit. Iya tak? Jadi seorang anak yang tidak tahu susahnya cari uang, itu tidak mikir, yang bayar kan bukan saya. Mumpung ada engkong yang bayar, saya ambil aja yang bagus, yang saya mau, begitu. Sama, kita tidak pernah tahu merasakan kasih sayang ibu sebelum jadi ibu kan? Betul nggak? Sebelum jadi ayah, nggak pernah tahu sayangnya seorang ayah. Sesudah jadi ayah baru tahu. Oh begini dulu bapak saya sayang sama saya. Hah? Dan bagaimana susahnya jadi istri kalau belum kawin. Sama aja kan? Ya, begitu ya. Jadi pengalaman itu menentukan. Ya, jadi pencerahan lebih menentukan. Setelah mengalami baru tahu. Yang dulu kita cuma ya ruwet-ruwet begitu, sekarang kita tahu. Setelah mengalami sendiri, namanya pencerahan. Ya. Kalau saya mengatakan, oh kita bisa ke gunung itu lewat dari segala penjuru. Utara bisa, selatan bisa, timur bisa, barat bisa. Oh nggak bisa, mesti dari sini pak, dari barat. Karena dia dari barat mulainya kan. Nanti setelah sampai di puncak dia baru ngomong gitu. Iya ya, dari mana aja bisa ke sini. Karena tadinya tidak tahu. Nah itu namanya pencerahan. Ya. Jadi banyak orang berpandangan sempit karena tertutup batinnya. Ya. Jadi kita jangan bilang tidak sebelum kita tahu. Ya. Nah Sang Buddha adalah orang yang tahu semua. Kita tahu sedikit. Ya. Nah, jadi kita harus belajar seperti Sang Buddha. Ya. Belajar supaya terbuka pikiran kita. Ya. Dapat diselami oleh para bijaksana, ya. Tentu orang yang diliputi kegelapan batin susah memahami dhamma. Orang miskin, mau kaya, mau. Banyak berdana dong. Berdana sama apa? Wong duit aja nggak punya. Betul nggak? Padahal tanpa berdana dia tidak akan jadi orang kaya. Setuju nggak? Ya kan siapa yang tanam bibit dia petik buah. Kalau dia ingin jadi orang kaya, dia mesti menanam kekayaan. Uang aja nggak punya, gimana tanam kekayaan? Ya, jadi kita mesti mencontoh yang seperti saya ceritakan dulu. Sang Bodhisattva pernah jadi suami yang miskin, istrinya juga miskin. Suaminya tiap hari ambil kayu di hutan.
Bawa ke pasar, dijual kayunya, kemudian jadi kuli panggul sampai sore. Istrinya cuci baju di sungai, nggak pakai yang front loading atau yang top loading. Zaman dulu kan baju dipukulin pakai kayu kan, di sungai. Mungkin belum ada rerek juga kali ya, jadi nggak ada rinso, nggak ada deterjen. Ya. Dua orang itu setelah seharian capek banting tulang hanya buat makan besok 3 kali makan, nggak ada uang lagi. Jadi hanya untuk makan 1 hari, nggak bisa nabung. Dulu belum ada bank sih ya, jadi nggak bisa nabung, nggak ada ATM juga. Ya. Si suami ini kan karena bodhisatwa itu tahu, wah kalau kita begini terus sampai tua sampai mati kita begini terus, miskin terus. Ya, lalu istrinya tanya, bagaimana supaya kita jangan miskin? Kita mesti berdana. Dananya bagaimana? Kasih makan para pertapa. Pakai apa? Ya pakai makanan. Dapat makan dari mana? Beli pakai uang kita. Jadi mulai hari itu suami istri itu puasa. Ya, kalau hari itu mau berdana makanan kepada para biku, pada pertapa, dia puasa. Hari itu nggak makan. Sampai nggak kuat lagi, baru kerja lagi untuk makan. Sudah kuat, puasa lagi. Ya, uangnya didanakan. Baru jadi orang kaya. Ya. Nah di lain cerita ada Brahmana Welama yang sangat kaya. Welama ini mampu berdana 85.000 mangkok perak yang berisi emas. Saya kira sekarang nggak ada ya umat berdana 1 mangkok emas ya. Berapa gram tuh? Ya. 1 mangkok emas yang berisi perak 84.000 mangkok. 84 mangkok tembaga yang berisi permata. 84.000 kereta yang berisi makanan dan seterusnya. Itu Brahmana Welama. Karena dulu dia beramal. Jadi Sang Buddha ini betul-betul merasakan sendiri hukum karma itu. Ya. Jadi apa yang dia khotbahkan itu pengalamannya sendiri. Ya, bukan bohong. Jadi karena itu kalau orang miskin, Anda harus berdana. Wah salah itu. Mestinya gimana? Saya dikasih duit, saya miskin kan? Dikasih dana, itu baru betul. Kalau saya orang miskin suruh berdana, salah. Itu karena dia nggak ngerti kan? Nah kalau dia sudah ngerti, baru tahu bahwa kalau dia mau jadi orang kaya, dia mesti berdana uang. Nggak ada pilihan lain, harus itu. Ya tapi memang susah ya. Semua orang miskin tangannya begini kan, nggak pernah begini kan? Mana ada orang miskin? Ini saya mau bagi-bagi uang, nggak ada. Orang miskin selalu minta uang. Saya kan miskin, jadi kasih saya uang, bantu saya. Ya. Mengemis kalau perlu. Ya. Itu namanya tidak ngerti. Ya. Tapi memang begitu ajaran Sang Buddha. Siapa yang menanam bibit, dia yang petik buah. Di agama lain kan juga sama kan? Kan ada ayatnya siapa yang menanam bibit, dia petik buah. Sama hukumnya. Cuma tidak diuraikan, tidak dibabarkan. Ya. Agama Buddha membabarkan dengan jelas. Siapa yang mau memetik buah mesti tanam bibit. Siapa yang menjadi orang kaya mesti banyak beramal. Beramalnya berapa nggak urusan ya. Yang penting sukarela. Ya. Dilakukan dengan senang ya. Jadi kalau berbuat baik itu 3 hal ya. Sebelum berbuat baik merasa gembira. Sedang berbuat baik merasa gembira. Sesudah baik jangan menyesal. Ya kebanyakan ngasihnya. Waduh. Nanti jadi orang kaya tidak bisa menikmati kekayaan itu kalau kita menyesal. Ya. Ingat ya. Senang, senang, senang. Senang sebelum berbuat, senang ketika berbuat, senang setelah berbuat. Jangan menyesal. Saya lihat banyak orang suka menyesal. Wah tadi nyemplunginnya kebanyakan. Pulang jalan kaki loh, nggak bisa naik busway, ya, duitnya habis semua. Ya. Jadi selanjutnya membersihkan pikiran dan perasaan, ya, mengendalikan semuanya, ya, sehingga kita lebih mudah belajar. Ya. Banyak orang merasa dirinya sudah pinter. Saya kan sudah ke Pluit Dhammasukha ada 10 tahun arahat. Ada nggak yang berani ngomong begitu?
Saya sudah lama di sini dengar khotbah, masa belum jadi orang suci sih? Ya. Apa mudah jadi orang suci? Susah, ya. Apakah kalau kita sudah duduk di sini bertahun-tahun jadi arahat? Ya enggak lah, ya. Apa sudah ada yang jadi arahat? Banyak lagi. Berdiri yang sudah jadi arahat. Enggak ada yang berdiri tuh. Karena memang kita semuanya susah menjadi orang suci. Ya. Karena apa? Kita mesti membersihkan batin sendiri, ya, melawan keserakahan sendiri, ya, melawan kemarahan diri sendiri. Itu paling susah. Mengkritik orang paling gampang, ya. Mengkritik diri sendiri kan susah kan. Semua merasa dirinya paling betul, ya, yang lain salah. Nah, jadi yang paling betul adalah kita berlindung pada Dhamma, menganggap Dhamma sebagai ajaran atau pedoman hidup, ya. Jangan ganti-ganti, ya. Lalu sesudah itu, ya praktekkan ajaran itu sehari-hari, ya. Melaksanakan hidup sehari-hari sesuai dengan Buddha Dhamma. Ya juga susah, ya. Saya kan dagang, mesti bohong kan? Kalau nggak bohong, gimana bisa untung? Nah, bohonglah tiap hari. Nah, itu kan melanggar sila ke berapa? Keempat. Ya. Jadi kalau sedang ragu-ragu, sedang sakit keras, nggak sembuh-sembuh, jangan putus asa. Kan banyak orang, wah ini sakit nggak sembuh-sembuh, pindah agama. Nah, yang ada KKR-nya dan sembuh, nah, gitu. Tapi kan mati juga kan? Lama-lama mati juga. Ya. Tidak keluar dari hukum alam kan, lahir tua mati, ya. Jadi banyak umat Buddha yang ragu-ragu pindah agama lain, kepengen cepat kaya, kepengen cepat sembuh, kepengen muda terus, nah, lalu pindah agama. Ya silahkan lah, ada jalan yang kering cari yang becek kan salah sendiri kan. Nah. Jadi kalau Anda belajar agama Buddha, ya, maka mungkin hidup bisa lebih tenang, damai dan berbahagia. Nah, ini semuanya relatif, ya, relatif. Lalu tujuan hidup menjadi lebih jelas. Tujuan kita yang paling jauh adalah menjadi arahat, ya, terbebas dari duka. Tujuan yang lebih dekat, kalau bisa, mencapai sotapanna sebelum mati, ya, supaya sesudah mati jangan masuk alam apaya. Jangan masuk alam neraka, jangan masuk alam binatang, jangan masuk alam peta, jangan masuk alam asura, ya. Kalau jadi dewa bolehlah, ya. Kalau mau jadi nanti orang kaya ya boleh juga. Ya. Cacat nggak mau, ya. Tapi kan kita tahu semuanya kan disebabkan oleh perbuatan kita sendiri kan, ya. Jadi kalau kita tidak mau jadi orang cacat, orang miskin dan seterusnya, jangan berbuat jahat, ya. Kalau kita sering membunuh, menyiksa makhluk lain, ya risikonya pendek umur, ya. Cacat, ya, sakit berat, ya. Saya yakin di sini nggak ada yang kena kanker otak, ya. Itu pertanyaan, apakah kita pasti tidak kena kanker otak dalam hidup ini? Belum tentu kan? Nah, tergantung karma buruk apa yang bakal berbuah, begitu. Laki-laki 20% kena prostat membesar. Apakah semuanya pasti kena kanker prostat? Belum tentu juga. Apakah pasti kena kanker prostat? Juga belum tentu. Gitu, ya. Semua tergantung dari perbuatan kita kehidupan yang lalu. Tapi kita tidak bisa bergantung pada kehidupan yang dulu kan. Kita harus do something, berbuat sesuatu, ya, untuk ke depan, ya. Jadi tujuan hidup yang paling dekat apa? Jadi orang baik, ya. Menjadi umat Buddha adalah jadi orang baik, menjadi upasaka upasika, tidak melanggar sila, ya. Lalu berbuat baik yang banyak. Kenapa begitu? Supaya ketika karma buruk kita berbuah, karma baik kita ikut berbuah, ya. Kalau karma buruk berbuah, karma baik tidak berbuah, celakalah kita. Ya. Ada family dekat. Hari ini rumahnya kerampokan.
masuk maling, ngambil semua dolar sisa ke luar negeri, perhiasan dari mamahnya hilang, ya barang-barang berharga hilang semua, diangkut sama maling. Besoknya ada orang bilang, "Bu, keluar api, ban mobilnya, knalpotnya menyala." Dia pura-pura bego lah, dia pikir ini pasti rampok. "Bu, injek kucing." Lidah kucing mati, dia turun juga dah. Begitu turun, tasnya habis. Begitu dia buka, kan semua pintu terbuka kan. Dia sana buka pintu, jambret. Dia perempuan, jadi tasnya hilang. Jadi banyak surat berharga hilang. Itu dalam waktu 2 hari. Berapa hari lagi? Ada karma buruk yang lain berbuah. Dia bilang apa? Wah, saya mesti nyumbang peti. Karena diramalkan ada gambar peti mati pakai kartu tarot. Jadi karma buruknya pasti dekat nih, mati. Kalau umurnya nggak setua saya, ya, lebih muda dari saya. Nah, kalau karma buruk beruntun begitu, karma baik nggak berbuah, susah lah kita. Ya. Saya kira nggak ada yang mau karma buruknya berbuah. Tapi kan itu milik kita masing-masing kan. Ya, jadi kita tidak bisa menghindar. Jadi supaya ketika karma buruk berbuah, karma baik kita juga berbuah, kita mesti pancing itu karma baik dengan perbuatan baik gitu. Itu teorinya kan simple ya. Memancing berbuahnya karma baik dengan berbuat baik. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau meninggal kita bacain parita nggak apa-apa kan. Ya, kita sebagai umat Buddha mau begitu kan, it's okay. Ya. Sakit kita bacain parita juga. Tapi tidak menjamin dia sembuh, ya. Yang ketiga, kualitas hidup akan meningkat. Kualitas hidup itu ngukurnya juga susah, ya. Tapi yang namanya kualitas itu kan mutu, ya, mutu. Orang jahat dengan orang baik tentu kualitasnya lebih bagus orang baik, ya tak? Dengan menjadi orang Buddhis, mudah-mudahan kualitasnya meningkat, ya. Hidupnya lebih berarti untuk orang lain, ya, tidak bikin susah orang lain, ya. Yang keempat, mudah-mudahan sesudah meninggal dunia lahirnya di alam bahagia, ya, minimal jadi manusia yang oke, ya, tidak cacat, tidak sakit, tidak terbelakang, ya, dan suatu saat mencapai nibbana, nggak tahu kapan, ya. Mudah-mudahan. Kita berdoa semoga itu kan cuma doa doang, ya. Mencapai nibbananya kapan nggak tahu. Kita berdoa saja, ya. Pikiran positif, ya. Jadi karena itu doa yang pertama adalah semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Sebelum terbebas dari duka, jangan pindah keyakinan lain, ya. Jangan tergoda untuk pindah agama karena pacaran, karena kawin, pindah karena kerja. Ya, itu ada bos yang kurang ajar itu. Tiap pagi kita disuruh ikut baktian agama dia. Kalau nggak dipecat. Jadi terpaksa deh pindah agama. Ya. Padahal banyak bos lain yang tidak begitu kan. Yang kedua, semoga semua makhluk hidup berbahagia supaya lebih aman. Dulu ketika saya naik ke loteng nyalain lampu, itu suka bulu berdiri, ya. Nah, setelah saya baca kalimat ini hilang, ya, bernya hilang, ya. Jadi berarti makhluk lain senang ada saya kan. Nah, jadi kalimat kedua ini untuk makhluk lain, ya, supaya bersahabat dengan kita, ya. Yang pertama untuk diri sendiri, semoga kita tidak pindah agama lain sebelum menjadi arahat. Kalau udah jadi arahat sih masa bodoh ya, pindah kemana sih oke-oke aja kan. Tapi sebelum jadi arahat pindah agama lain, wah, bisa kafiran, ya. Ya. Jadi kira-kira begitulah. Semoga sesudah mendengarkan uraian saya, Anda semua lebih mantap menjadi umat Buddha, ya. Kalau masih mau jalan-jalan ya silahkan juga, ya. Masih mau coba-coba ya silahkan juga. Tapi percuma lah, ya. Agama Buddha adalah agama yang terbaik, ya. Saya sudah puluhan tahun, ya, menjadi umat Buddha, aktif di sana sini, tetap yang terbaik, ya. Karena sebagai umat Buddha saya tidak merasa dibohongi, tidak harus bayar iuran, tidak bayar macam-macam, ya, tidak ada tekanan apa-apa, semua tergantung pada diri sendiri, ya.
Dan kita belajar bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh tertulis, boleh lisan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa ke depan. Baiklah, kalau tidak ada, kepada Romo, dipersilahkan jawab. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Romo tentang NBA, Near Death Experience? Ya, memang kita kalau ke toko buku suka melihat buku yang berjudul seperti itu, ya. Mati sekian hari bangun lagi begitu, ya. Menurut teori, kalau kita sudah mati nggak mungkin hidup lagi. Ini teori, ya. Karena dalam agama Buddha kalau sudah muncul cuti cita pasti pindah ke alam lain. Tidak mungkin dia kembali jadi manusia kalau kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi dia hidup. Andai kata atau hidup lagi itu namanya bukan mati, tapi mati suri. Ya. Jadi ya pendapat saya seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah mati tidak mungkin bangkit lagi. Ya, pasti mati terus. Ya. Kalau dia bangkit lagi berarti itu bukan mati, tapi hanya pengalaman yang ada di dalam batinnya selama dia tidak sadar, selama koma. Ya ada yang cerita dia masuk ke terowongan gelap, nanti muncul di sana terang dan seterusnya. Ya. Jadi ketika saya masih kecil ada saudara sesusu ibu saya, 3 hari mati, hari keempat dia bangun lagi. Dia bilang apa? Dia diusir sama Giam Loong. Kamu belum waktunya mati, sana balik lagi ke dunia. Ya, itu kan cerita dia kan. Siapa yang cross check bahwa ceritanya betul? Jadi saya nggak percaya. Ya cuma namanya anak kecil ya dengar-dengar begitu. Ya. Nah, jadi sesuatu yang susah dibuktikan, ya lebih baik kita jangan terima sebagai kebenaran dulu, ya. Karena memang tidak bisa terbukti secara ilmiah, ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada orang sekian lama tidak sadar, kemudian dia sadar, itu pasti pengalamannya yang terjadi selama dia tidur. Ya. Ini supaya saya nggak baca salah. Ya, ini nggak bawa kacamata. Siapa mau tolong saya baca? Ayo, mana panitia? Tolong deh. Ini baca nih. Nanti salah baca saya. Kalau sudah tua begitu. Kacamatanya ketinggalan. Romo, bagaimana bila seseorang pernah menggugurkan kandungan? Apa yang dapat dilakukan untuk anak yang digugurkan tersebut? Jadi maksudnya seorang ibu hamil di luar keinginannya, ya. Kemudian digugurkan. Lalu apa yang dilakukan pada anak yang sudah meninggal? Biasanya anak itu ikutin dia terus. Ini kan ibu saya. Ngintil atau ngintil. Jadi sebaiknya sih kalau mau ya patidana. Ya. Jadi melakukan perbuatan baik atas nama anak itu supaya dia lahir lagi ke alam yang lebih baik. Ya. Itu yang terbaik. Ya, memang ada anak yang seperti itu lalu minta dibikinkan rumah, ranjang, minta sepatu, minta baju jadi anak ambar, ya. Tapi ya saya juga tidak tahu betul apa salah itu ada anak ambar, ya. Di alam mana dia hidup, saya juga tidak tahu. Ya, katanya itu paralel dengan alam manusia. Kita tua dia juga tua katanya, ya. Itu kan penjelasan dari paranormal, ya, orang-orang yang katanya bisa berhubungan dengan makhluk lain. Ya. Pertanyaan kedua, nama budaya. Saya ingin tanya, beberapa bulan ini sering mengalami gangguan, tapi saya bingung datangnya dari mana. Seperti badan saya tiba-tiba biru, padahal tidak ada benjol atau memar sakit pun. Terkadang saya sakit kepala tiba-tiba, dan baru beberapa minggu ini sudah susah tidur, dan setiap hari mimpi orang yang menjahati saya.
Soalnya dulu dia pernah seperti menyumpahi saya. Pokoknya ada aja hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Hidung berdarah tiba-tiba, dalam kurung sering. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya agar saya terhindar atau terjauhi dari hal-hal gaib seperti ini. Setiap malam saya sudah baca tapecho dan juga sembahyang. Mohon untuk dibantu caranya agar saya bisa terhindar. Terima kasih. Pernah dijilat setan nggak? Nggak kesenggol tiba-tiba ada biru-biru kan? Itu secara kedokteran itu akan perdarahan di bawah kulit, ya. Jadi sebaiknya nomor 1 periksa yang teliti ke dokter, ya, untuk mencari jawaban, ya, mengapa ada kasus-kasus seperti itu, ya. Nomor 2, ya, tapecho itu dibaca mesti bersih, ya. Jadi kalau tidak cacai, tidak bersih, baca tapecho malah jadi feedbacknya tidak bagus, ya. Lebih aman baca parita biasa daripada baca tapecho, ya. Boleh baca itu, tapi mesti cacai dulu, mesti bersih dulu batinnya. Kalau tidak, efeknya tidak baik, ya. Nah, kalau masih belum ada kemajuan juga, ya konsultasi lah, ya, kepada yang kira-kira bisa membantu, ya. Pertanyaan ketiga, apakah karma buruk tidak bisa berbuah apabila kita selalu mengkondisikan keadaan yang baik? Semua pernah baca riwayat Buddha Gotama kan? Beliau pernah difitnah membunuh orang, pernah difitnah menghamili seorang perempuan yang pura-pura dalam perutnya ada kandungan padahal kayu yang diikat-ikat, ya. Sang Buddha saja bisa difitnah. Artinya karma buruknya berbuah kan, meskipun tidak lebih dari 7 hari. Jadi meskipun kita berbuat baik setiap hari, kalau sudah waktunya karma buruk tetap berbuah, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat sembunyi, ya, dari berbuahnya karma buruk. Mau masuk kolong ranjang, ya, mau masuk ke gua di gunung, lari ke laut, ke pulau, tetap karma buruk pasti berbuah, ya. Jadi yang penting jangan berbuat karma buruk yang baru, ya, supaya deposit karma buruk makin sedikit, ya. Kita hanya melakukan yang baik-baik supaya yang baik itu lebih banyak nantinya, ya. Pertanyaan keempat, nama budaya Romo. Saya mau tanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila ingin mencapai kesucian Sotapanna Anumodana. Ya, bicaranya mudah, prakteknya susah. Jadi ada 3 belenggu yang perlu dipatahkan, ya. Belenggu pertama adalah pandangan keliru bahwa kita ini adalah hidup kekal abadi, ya. Jadi kalau kita masih yakin saya ini kan makhluk yang abadi, ya, sesudah mati hidup di sisi Tuhan terus, gitu. Ya. Nah itu nggak bisa jadi Sotapanna. Jadi pandangan itu mesti dipatahkan bahwa hidup kita ini kekal abadi, ya. Nomor 2, pandangan keliru tentang Buddha, Dhamma, Sangha, ya. Oh, yang namanya Buddha Gotama itu kan bullshit. Bisa-bisanya para biku aja mau pendeta ngomong, padahal nggak ada tuh Buddha. Dhamma apalagi, ya. Jadi selama kita meragukan Buddha, Dhamma, Sangha, itu juga nggak bakal jadi Sotapanna, ya. Yang ketiga adalah pandangan keliru mengenai upacara, bahwa upacara tertentu bisa membuat kita mencapai jana, menjadi arahat, terbebas dari karma buruk. Nah itu namanya upacara, ya. Jadi selama kita yakin dengan upacara nasib kita berubah, itu belum bisa mencapai Sotapanna, ya. Jadi sudah jelas, ya, 3 belenggu. Yang pertama, pandangan keliru bahwa diri kita adalah abadi, hidup terus menerus, tidak mati-mati, dan seterusnya. Yang pandangan kedua, keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, yang ketiga adalah pandangan keliru mengenai upacara, bahwa upacara bisa mengubah nasib kita, ya. Pertanyaan terakhir, nama budaya Romo, apakah di dalam agama Buddha
posisi lelaki atau suami lebih tinggi dari perempuan atau istri seperti yang ada di agama lain? Terima kasih. Ya, sebagai informasi bahwa untuk menjadi sama Sambuddha mesti laki-laki. Ya. Tapi untuk menjadi arahat perempuan juga bisa. Ya, paham nggak? Sama Sambuddha mesti laki-laki. Tapi untuk menjadi arahat semua bisa. Ya, jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Cuma memang diakui bahwa kaum wanita ini mempunyai kelemahan tertentu. Mesti menstruasi misalnya ya. Mesti begini, mesti begitu. Nah, karena ada Sangga Bhikkhuni, maka agama Buddha hanya 5.000 tahun. Ini menurut Sang Buddha. Kalau tidak ada Sangga Bhikkhuni 10.000 tahun. Begitu. Kalau tanya saya nggak bisa jawab kenapa begitu. Tanya sama Sang Buddha lah kalau mau. Ya, tapi itu ucapan beliau. Karena ada Sangga Bhikkhuni, maka agama Buddha hanya berumur 5.000 tahun. Ya, sekarang sudah berjalan 2.600 tahun lebih sedikit, ya. Jadi masih ada tersisa 2.400 tahun kurang sedikit, ya. Sesudah itu timbullah masa kegelapan yang panjang, ya. Sampai munculnya Buddha Metaya atau Maitreya yang akan datang, ya. Jadi kita ini masih punya waktu cukup lama, 2.400 tahun kurang sedikit, ya, untuk belajar Dhamma. Sesudah itu nggak ada, ya. Sudah cukup ya jawaban saya. Kalau ada yang kurang jelas angkat tangan. Sudah jelas semua? Ya, syukurlah kalau begitu. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.